Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Sebelum memulai pelajaran, kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Baiklah, pertama kita lihat pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan ini ada dua, yaitu tertulis dan lisan. Secara tertulis, kita temui di media cetak seperti di surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Kemudian yang kedua, secara lisan, iklan ini bisa kita temukan di media elektronik seperti radio dan televisi. Khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Baiklah, pada iklan media cetak kita lihat ada dua bagian. Pertama, iklan baris dan iklan kolom. Pada iklan baris, iklan ini penyajiannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar atau ilustrasi-ilustrasi. Hanya ada kata-kata, itu pun banyak yang disingkat karena untuk menghemat biaya. Kemudian kita lihat ada contohnya, yaitu ini kita perhatikan, rumah dijual. Ya, silakan diperhatikan. Sekarang kita lihat iklan kolom. Iklan ini dalam pemasangannya kita temukan dalam media berupa kolom-kolom. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering menggunakan gambar atau ilustrasi yang menarik lainnya. Contohnya kita perhatikan. Ya, silakan anak-anak dibaca. Baiklah, sekarang kita lanjut iklan elektronik. Dalam iklan elektronik ini ada terbagi tiga. Pertama, iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi lainnya. Ini sering kalian dengar di radio. Baik, sekarang kita lihat yang kedua, iklan televisi. Iklan ini kita temukan di televisi-televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan film. Iklan ini biasanya diputar ketika kalian menonton film di bioskop, ditampilkan sebelum film utama diputar. Dan seterusnya, anak-anak, kita lihat menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, atau lainnya. Sekarang kita lihat contohnya iklan pemberitahuan. Silakan dibaca. Lanjut, yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, sekarang kita perhatikan cara pakai masker yang benar agar tak kena virus corona. Ya, silakan dibaca selanjutnya. Lanjut yang ketiga, iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa, disebut juga iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Contohnya, silakan diperhatikan, ini ada dibutuhkan segera. Silakan dipahami. Lanjut, kita lihat struktur teks iklan. Struktur teks iklan ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lebih fokusnya kita lihat mengenai yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini biasa disebut sebagai judul. Nah, kita perhatikan ini sebagai judul pengenalan produk, yaitu ini dalam contohnya kita lihat produk balsem Lang. Nah, sekarang kita lihat dalam struktur yang kedua, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan
produk yang ditawarkan. Contohnya pada iklan Balsam ini pernyataan yang berbentuk persuasif. Masuk angin dikit-dikit, jangan minum obat, gosok dengan balsam dan seterusnya. Silakan kalian baca. Lanjut anak-anak, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan iklan. Kaidah kebahasaan iklan yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau perintah, yakni permintaan, ajakan, atau dorongan, atau larangan. Kalimat imperatif ini ditandai dengan menggunakan kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, ayo, janganlah, marilah, dan lain-lain. Ya, sekarang kita lihat kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif ini maksudnya kalimat yang singkat, sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Contoh, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Lanjut yang ketiga, pilihan kata yang berima. Jadi kebahasaan iklan ini juga kata-katanya berima, memiliki persamaan bunyi. Tujuannya agar mudah diingat pembaca atau pendengar. Sebagai contoh, sekarang kita lihat, aku harus belajar karena aku ingin jadi anak yang pintar. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang pola-pola penyajian iklan, struktur teks iklan, kaidah kebahasaan teks iklan dalam materi pembelajaran kali ini. Setelah memahami materi ini, silakan kalian catat hal-hal penting yang terdapat dalam video pembelajaran ini di buku catatan kalian. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.